semuanya, perkenalkan nama saya Eleonora Butar-Butar, NPM 221434065. Saya mahasiswi di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Kali ini saya akan meresume tugas dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Nah, topik yang saya bahas kali ini adalah tentang pengelolaan hubungan masyarakat sekolah. Sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sekolah mempunyai kewajiban secara legal dan moral untuk selalu memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, dan keadaannya, dan sebaliknya sekolah harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama. Atau secara khusus bagi sekolah, penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Prinsip-prinsip dalam membina hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama itu adalah kerjasama harus dimodali dengan itikat baik untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan. Yang kedua, pihak awam dalam berperan serta membantu dan merealisasikan program sekolah hendaknya menghormati dan menaati ketentuan atau peraturan yang diberlakukan di sekolah. Yang ketiga, berkaitan dengan prinsip dan teknis edukatif, sekolahlah yang lebih berkewajiban dan lebih berhak menanganinya. Dan yang keempat, segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan melalui lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Yang kelima, partisipasi atau peran serta masyarakat tidak saja dalam bentuk gagasan, usul atau saran, tetapi juga berikut organisasi dan kepengurusannya yang dirasakan benar-benar bermanfaat bagi kemajuan sekolah. Kemudian, peran masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah tertentu sepanjang tidak mencampuri urusan teknis, edukatif, atau akademis. Dan yang terakhir itu adalah peran serta masyarakat akan bersifat konstruktif apabila mereka sebagai awam diberi kesempatan untuk mempelajari dan memahami permasalahan serta cara pemecahannya bagi kepentingan sekolah. Kemudian, fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah yaitu yang pertama adalah sumber atau supplier yang menyediakan peserta didik, guru, sarana dan prasarana penyelenggaraan sekolah. Yang kedua adalah konsumen, yaitu hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah itu. Yang ketiga adalah peserta, yaitu dalam proses pendidikan di sekolah yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Nah, adapun unsur-unsur hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu yang pertama adalah sekolah. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal yaitu lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi masyarakat. Artinya bahwa sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban memberikan pendidikan. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk dan tujuan sekolah kesemuanya harus diarahkan kepada pembentukan corak pribadi dan kemampuan warga masyarakat sebagaimana menjadi target atau sasaran pendidikan di masyarakat yang bersangkutan. Yang kemudian adalah orang tua murid.
hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif dengan program di sekolah. Orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungannya dengan sekolah. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya hendaklah dibimbing lebih simpatik dan merupakan ini tugas pembangunan hubungan ini adalah merupakan tugas kepala sekolah. Yang terakhir itu adalah unsur dari murid dan guru, merupakan unsur sekolah yang sangat penting karena berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan persekolahan dengan perantaraan guru. Nah, pemberdayaan hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu adalah sumber manusiawi, yaitu orang-orang terkemuka atau berpengaruh, cendekiawan, para ahli dengan keterampilan tertentu, orang dermawan dan sosiawan, dan sebagainya yang dapat memberikan bantuan atau partisipasinya dalam proses pendidikan di sekolah. Kemudian itu adalah pemberdayaan yaitu sumber sosial berupa kelompok, organisasi, baik formal maupun informal dengan berbagai norma, peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Kemudian yang ketiga itu adalah sumber kebudayaan dan agama dengan berbagai nilai hidup dan kehidupan, tradisi, ajaran, serta kebudayaan dan kesenian yang turut membina dan memperkaya pendidikan di sekolah. Kemudian yang keempat itu adalah sumber lingkungan fisik, yaitu keadaan alam dengan segala kekayaannya yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan sekolah. Yang kelima itu adalah sumber materi keuangan yang datangnya secara formal dari pemerintah dan secara informal dari pihak-pihak lain dalam masyarakat. Demikianlah pembahasan saya mengenai pengelolaan hubungan masyarakat sekolah. Terima kasih.